Maarten Paes is okay. He will play the next game with his team. But still, for the team, it's a pity that Emil is not in the group. But that's football. Football is a sport where injuries can occur. Jelang pertandingan babak round 4 yang akan berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, para punggawa Garuda satu persatu sudah mulai sampai di sana. Mulai dari Egy Maulana Fikri hingga 4 punggawa Persib yaitu McCulloch, Eliano, Tom Hey, dan juga Beckham Putra. Sementara di sisi lain ada kabar buruk tentang kondisi Emil Audero yang sampai detik ini masih belum sembuh dari cedera. Bahkan, manajer Timnas Indonesia Bapak Sumarji menyebut Emil belum bisa datang ke Arab Saudi karena sedang dalam proses pemulihan. Absennya Emil Audero membuat nama Cyrus Margono kembali mencuat. Kiper bertinggi 191 cm itu bisa menjadi solusi tepat untuk laga krusial versus Arab Saudi dan juga Irak. Selain itu, ada juga nama Elkan Bagot yang seharusnya bisa kembali dicoba oleh Pak Patrick Kluivert untuk menambah kekuatan lini belakang Timnas Indonesia. Dan jika keduanya benar-benar bergabung, jelas ini akan menjadi kejutan dan peta kekuatan babak round 4 akan berubah. Emil Audero menerima kabar buruk menjelang tugasnya bersama Cremonese dan Timnas Indonesia. Penjaga gawang keturunan tersebut mengalami cedera otot flexor yang membuatnya batal tampil saat timnya menghadapi Como 1907 pada pekan kelima Serie A. Cedera ini datang pada waktu yang sangat tidak tepat. Audero sejatinya dijadwalkan masuk dalam starting 11 tim besutan Davide Nicola. Namun masalah otot yang muncul mendadak pada sesi pemanasan memaksa sang kiper hanya duduk di bangku cadangan hingga pertandingan berakhir. Menurut laporan awal, kondisi Audero tidak dianggap serius, tetapi tetap memerlukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Hingga kini, Cremonese belum merilis pernyataan resmi terkait situasi ini dan evaluasi medis Emil Audero. Masalah cedera ini tentu menjadi perhatian serius, tidak hanya bagi Cremonese, tetapi juga bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, Audero termasuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi 2 laga krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tepat seminggu sebelum pertandingan Timnas Indonesia dimulai, Emil Audero belum menunjukkan tanda-tanda akan menyusul rekan-rekannya di Arab Saudi. Karena sekali lagi, cedera otot flexor umumnya memerlukan proses pemulihan yang hati-hati guna meminimalisasi resiko kambuh. Jika cedera yang dialami tergolong ringan, Audero diperkirakan bisa kembali merumput dalam waktu 2 pekan. Namun jika terjadi tegang otot atau bahkan terkilir, proses penyembuhannya bisa memakan waktu hingga 20 hari. Dengan skenario terburuk ini, kiper berusia 27 tahun itu berpotensi melewatkan 2 hingga 3 pertandingan penting di Serie A. Salah satu laga krusial yang terancam dilewatkan oleh Audero adalah saat Cremonese harus bertandang di San Siro untuk menghadapi juara bertahan Inter Milan pada 4 Oktober 2025. Kepastian tampil di laga tersebut kini bergantung penuh pada hasil pemeriksaan medis dalam beberapa hari ke depan dan keputusan dari tim dokter klub. Di sisi lain, kabar cedera ini jelas menimbulkan kekhawatiran besar bagi Timnas Indonesia. Patrick Kluivert memanggil Audero untuk menghadapi 2 lawan berat, yaitu Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober 2025. Kehadiran kiper yang memiliki jam terbang di Serie A sangat krusial, terutama untuk memperkuat sektor pertahanan Garuda yang akan menghadapi tim-tim kuat Asia. Kekhawatiran ini semakin meningkat, mengingat kiper andalan lainnya, Maarten Paes, juga masih belum 100% pulih dari cedera. Apabila proses pemulihan Audero berjalan lambat, ia terancam absen dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia tersebut. Situasi ini tentu menjadi pukulan telak bagi Timnas Indonesia yang sedang berjuang keras di fase penting kualifikasi.
Cyrus Margono bisa jadi solusi Patrick Kluivert? Ya, melihat situasi yang semakin mendesak dengan cederanya dua kiper andalan timnas yakni Maarten Pas dan juga Emil Audero, membuat Patrick Kluivert mengambil langkah krusial. Dan salah satunya adalah mencoba kemampuan Cyrus Margono. Secara statistik, sejatinya Cyrus cukup menjanjikan kok di musim lalu. Dari 18 pertandingan yang dimainkan, ia mampu mencatat 75 saves, 6 clean sheet, dan mencatat persentase 82% save per game. Kemudian dari atribut sebagai kiper modern, Cyrus sanggup 86% passing sukses untuk passing progresi. Bahkan ia juga tercatat membuat 1 assist. Sedangkan untuk passing pendek di area sekitar, akurasinya bahkan mencapai 99%. Ini artinya, dari sisi postur, refleks, positioning, dan kemampuan build up, Cyrus sebenarnya layak untuk dicoba. Tapi kembali lagi, mungkin pelatih menilai masih ada kurang dari kiper bertinggi 190 cm itu dibanding Hernando. Maka dalam hal ini, Cyrus Margono cuma bisa bersabar dan terus bekerja keras. Karena dengan usia yang masih 23 tahun, ia masih punya banyak kesempatan. Dan siapa tahu setelah ini, ia akan dilirik klub yang bermain di liga yang lebih kompetitif di Eropa. Namun jika melihat aksi Hernando saat melawan Irak pada babak ronde 2 kemarin, walah cukup riskan. Oke lah, Hernando punya refleks yang cukup bagus, tapi dia cukup lemah ketika duel bola atas. Sehingga dengan postur 191, Cyrus bisa jadi solusi buat timnas saat hadapi Irak dan juga Arab Saudi. Tapi kalau Emil bisa main, ya Emil aja. Karena musim ini dia tampil luar biasa bersama timnya di Serie A. Dan semua berharap kalau Emil bisa main untuk 2 laga krusial bulan Oktober ini. Elkan Bagot jadi kejutan di babak round 4. Ya, harus diakui, kalau dari beberapa posisi, jelas posisi lini belakang kita adalah yang paling numpuk dan ketat persaingannya. Bahkan pemain-pemain yang merumput di level tertinggi seperti Jay Itzas, Kevin Dix, Messil Gers, Justin Hubner, Kelvin Verdonk, Dean James, hingga Emil Audero, semuanya berposisi sebagai pemain yang beroperasi di area pertahanan. Bahkan Kevin Dix dan Verdonk kini lebih sering main sebagai center back di klubnya. Namun kembali lagi, dalam hal ini publik cukup bertanya-tanya, kenapa Elkan Bagot kembali nggak ada dalam daftar Garuda Calling? Padahal di musim lalu penampilannya terbilang konsisten semasa menjalani peminjaman di Blackpool. Tercatat ia tampil di 18 pertandingan, di mana 15 diantaranya sebagai starter. Nah, dalam 18 pertandingan itu, Elkan sanggup membuat total 13 tackle sukses, 16 intercept, 2 blok sukses, dan 34 ball recoveries. Selain itu, Elkan juga sanggup memenangkan 95-2 dari sisi membantu serangan. Elkan sanggup mencatat 507 passing sukses dengan akurasi passing mencapai 82,8%. Kemudian, ia juga 45 kali mengirim long ball sukses dan 2 kali mengcreate peluang. Dan dari 18 pertandingan itu, Elkan cuma mendapat 3 kartu kuning serta 0 kartu merah. Yang mana jika semua itu dikalkulasikan, Elkan sukses mencapai rating 8,7 dari VoteMob di musim 2024-2025 kemarin. Jelas, dengan catatan seperti itu, sebenarnya nggak ada alasan sih untuk nggak memanggil Elkan, apalagi dia ini fit 100%. Bahkan jika alasannya hanya soal chemistry, itu bukan sebuah alasan yang masuk akal. Terus kalau soal kebutuhan, ya emang back kita udah banyak, tapi jangan lupa beberapa dari back kita seperti Justin Hubner dan Jordi Amat misalnya, mereka bisa ditaruh sebagai DM, mengingat mereka punya kualitas untuk mengirim progresi passing. Dan Hubner sendiri berhasil memerankan itu dengan baik ketika tampil di Piala Asia awal tahun 2024 silam, serta beberapa kali di tim barunya di Eredivisie. Tentu saja, ini membuat fans bingung, karena meskipun Elkan hanya main di Divisi 3 Inggris, jangan lupa kalau level sepak bola Inggris meskipun itu di Divisi 4 sekalipun tetaplah tinggi. Nah, Elkan sendiri sepertinya juga nggak ambil pusing, dan ia memilih untuk fokus menjaga kondisinya, mengingat persaingan di Ipswich sangat ketat.
Terlebih Elkan juga kembali dirumorkan akan dipinjamkan lagi. Itulah kenapa untuk masa sekarang Elkan gak suka koar-koar di sosmed. Tampak memilih untuk terus latihan baik mandiri maupun bersama klub. Dan terlepas dari apapun itu segala keputusan tetap ada di tangan sang pelatih Patrick Kluivert. Dan kita sebagai fans hanya bisa berdoa saja, semoga Emil Audero bisa cepat pulih dan bisa memberikan keajaiban di 2 laga krusial bulan Oktober ini. Karena bagaimanapun, semua elemen dibutuhkan untuk bisa membawa Indonesia menggapai mimpi ke panggung dunia.